tapi nggak sama seperti manusia biasa. Contoh, Bu, Nabi Muhammad tidur gak? Kita tidur. Kita tidur. Nabi Muhammad tidur kita sama gak dengan Nabi Muhammad? Beda. Nabi Muhammad wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Matanya tidur, hatinya tidak pernah tidur. Kalau kita mah tidur kebluk, mata tidur, hati tidur. Satu contoh yang berikutnya, Nabi Muhammad keringetan gak? Bu, Nabi Muhammad keringetan gak? Kita keringetan gak? Keringetan. Nabi Muhammad dikisahkan oleh Ummi Syafa, ayah dari Abdurrahman bin Auf. Ummi Syafa kalau lihat Nabi Muhammad tertidur, itu keringatnya dia ambil, dia curi, dia masukkan ke minyak wangi. Minyak wangi bercampur keringat Nabi jadi minyak wangi yang paling termahal yang dijual di Madinah. Paling wangi, keringat campur minyak. Kalau keringat kita, insya Allah kalau nanti makan nasi kebuli, keringat jatuh ke kebuli, kawan kita kabur semua, Bu. Ya Bu ya. Yang ketiga, Nabi Muhammad sampai disebutkan wa ma tata'aba aslan fi madad zamani lam yahtalim qattu toha abadan. Nabi nggak pernah mimpi, Bu. Dalam hidupnya tidak pernah Rasulullah bermimpi. Wa ma tata'aba aslan fi madad zamani, bahkan Nabi tidak pernah nguap dalam hidupnya. Kenapa? At-tata'ub minas syaitan wal atas minallah. Nguap dari setan, Bu. Makanya kalau nguap kita sunnah baca, kalau nguap kita sunnah baca a'udzubillahi minasyaitonir, tutup pakai tangan kiri ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba untuk ditahan ya, jangan besok nguap main dibuka aja. Itu yang di sampingnya kesedot, Bu. Ya, tutup. Tapi kalau al-atas minallah, kalau bangkis dari Allah, kalau bangkis jadi semangat, itulah yang dikatakan bangkis dari Allah. Makanya kalau orang bangkis kita baca yang dengar baca yarhamu, yang didoain baca yahdikumullah wa yuslih balakum. Nikmat bangkis saja didoakan orang. Ini agama Islam ya. Jadi kalau kita bangkis baca badan kita jadi segar. Orang lain doain kita yarhamukallah ya. Besok kalau kita bangkis, Bu, ada teman kita bangkis baca kita doain yarhamu. Bangkis lagi kita doain yarhamu. Bangkis lagi kita doain yarhamu. Bangkis lagi kita kasih sanaplu. Lu mah bukan bangkis, film. Kasih sanaplu deh, Bu ya. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang siang hari ini kita rayakan kelahirannya. Jamaah sekalian, ibu-ibu, tadi diperintahkan, dianjurkan buat kita peringatan maulid jangan hanya sekedar maulid saja. Insya Allah kalau kita mau membahagiakan baginda Rasulullah SAW, kita juga cinta menghadiri majlis-majlis taklim. Amin. Mudah-mudahan sepulangnya dari maulid ini, bapak-bapak, ibu-ibu jadi cinta hadir majlis taklim. Kita tahu sorga katanya penuh dengan taman-taman ya, Bu ya. Taman-tamannya sangat luas. Kalau orang masuk istana, nggak mungkin masuk istana langsung, pasti lewat halaman dan taman-tamannya, betul?
nggak mungkin masuk surga langsung, pasti lewat taman-tamannya. Idza marartum bi riyadil jannah fartau. Kata Nabi, kalau kalian lihat taman surga, mampir, asik-asik di taman surga. Sahabat bingung, apa iya di dunia ada taman surga? Nabi bilang, riyadul jannah majalisul dzikri wa ta'lim. Majlis-majlis ilmu yang mengajarkan bagaimana kau sholat, kau puasa, kau zakat, kau nikah, itu adalah taman-taman surga. Kalau di dunia main ke taman surga, nanti insya Allah meninggal dunia langsung Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kalau yang di dunia nggak suka sama taman surga, agak jauh masuk ke surga. Jadi kalau sekarang insya Allah setelah pulang ngaji, ibu dan bapak serta anak-anak muda sekalian jadi cinta menuntut ilmu. Di sini alhamdulillah Ustadz Nana sudah bikin majelis, sudah bikin saung. Dia bangun anak-anak muda di sini, dia angkat anak-anak muda untuk membuat maulid. Dari pengajian yang beliau didik, alhamdulillah bisa membuat maulid yang sebesar dan seagung ini. Alhamdulillah, kita dukung. Dan juga saya ngajak ibu-ibu, saya punya pondok pesantren di samping. Di RT 4 RW 4 ini ada pondok pesantren Al-A'immatul Arba'ah. Kalau ada ibu punya anak, punya kerabat, punya ponakan, punya saudara yang mau nuntut ilmu, silahkan masukkan ke pondok pesantren saya, laki atau perempuan, gratis, tidak dikenakan biaya apapun. Yang penting betah, yang penting semangat dalam menuntut ilmu. Santri di laki-laki ada sekitar 30 orang lebih, yang perempuan saya masih kontrakkan di bawah. Nanti insya Allah saya akan bangun 1.600 di tanah Empang, akan saya bangun buat pondok pesantren wanita. Bapak Ibu yang mau anak-anak kita menjadi anak-anak yang menjadi cahaya, kita boleh meninggal dunia, kita boleh tiada, tapi kita harus pikirkan, saya boleh bukan siapa-siapa, tapi anak-anak keturunan saya harus menjadi orang yang mampu mengangkat tangan setelah saya meninggal, mendoakan saya, bertahlil, mimpin juga sendiri, diangkat tangan, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bu, kalau ibu punya anak jadi ulama, bangga tidak? Kalau ibu punya anak jadi ustadz, bangga tidak? Masukkan ke pondok pesantren yang ada di sekitar sini, banyak pondok pesantren, masukkan. Mudah-mudahan anak kita terdidik agamanya, terdidik akhlaknya, bisa membanggakan kita. Ni'amul ilah katsiratun wa ajalahunna najabatul aulad. Nikmat Allah banyak, punya rumah nikmat, punya suami nikmat, punya mobil nikmat, tapi punya anak yang alim, yang soleh, yang mengangkat derajat orang tuanya, itu nikmat yang tidak ada taranya. Saya undang ibu-ibu, kalau ada yang punya anak silahkan masukkan pondok pesantren, ya, baik laki atau perempuan. Nah, saya juga nanti ba'da Johor ada pengajian ibu-ibu, ya, ada pengajian ibu-ibu di majlis takziah di masjid di pondok pesantren A'immatul Arba'ah. Yang mau menuntut ilmu agama, ba'da Johor jam 1 mulai, jam 2 selesai. Sebentar, ya, kita duduk bersantai-santai di majlis ilmu. Hari ini ba'da Johor insya Allah biasa pengajian rutin ibu-ibu dan remaja putri, ya, dan bapak-bapaknya malam Senin, ya, Minggu malam Senin ada pengajian dan malam Selasa pengajian umum. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Adanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.